Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Betika ya. Hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran SBDP, yaitu Seni Budaya dan Prakarya. Nah, di tema 1 kali ini, KD yang harus kita capai itu adalah memahami gambar cerita. Pada hari ini, rencana pembelajarannya adalah siswa itu tujuannya dapat menjelaskan pengertian gambar cerita. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis gambar ilustrasi. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Nah, pertama, apa tuh Bu pengertian gambar cerita? Mari kita belajar bersama. Pasti kalian itu sering melihat gambar cerita. Bisa jadi komik, bisa jadi banner atau poster. Nah, itu salah satu bagian dari gambar cerita itu sendiri. Nah, kalau pengertiannya, mari kita belajar bersama. Gambar cerita itu merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi kalau ada gambar yang kamu itu paham artinya apa, mengandung serangkaian cerita, itu berarti termasuk dari gambar cerita. Kemudian contoh gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi sendiri itu merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi kalau ada gambar itu mendukung isi bacaan atau sebuah teks itu termasuk golongan gambar ilustrasi. Nah, ini gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada gambar yang berupa foto dan yang kedua ada gambar yang berupa gambar tangan. Umumnya itu menggunakan aplikasi penyunting gambar di komputer. Kalau contoh gambar yang berupa foto seperti ini. Nah, ini gambar pemandangan. Ini pemandangan di Gunung Bromo. Ada Gunung Bromo, Batok, Semeru itu terlihat dari gambar foto ini. Kemudian kalau ini adalah gambar yang dibuat melalui aplikasi komputer. Ini gambarnya dari SpongeBob SquarePants dan teman-temannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gambar ilustrasi lagi. Nah, gambar ilustrasi ini penggunaannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Jadi kalau niatnya mau buat tentang kartun, ya kalian yang membuatnya tentang kartun. Jangan sampai kamu itu pengen menjelaskan tentang kartun, orang biar paham tentang kartun, tapi kok kamu malah menggambarnya tentang bukan kartun, contohnya tadi pegunungan atau apa gitu ya. Kemudian kalau ragam ilustrasi itu biasanya ada cergam atau cerita bergambar, terus ada komik, ada pamflet, ada cover, ada kartun, dan ada juga karikatur. Oke. Nah, untuk langkah-langkah nih membuat gambar ilustrasi. Pertama, gagasan atau tema. Jadi kalian harus menentukan ide atau gagasan atau tema apa yang ingin kamu buat dalam membuat gambar ilustrasi tersebut. Gagasan itu bisa bersumber dari bacaannya. Setelah menentukan gagasannya, tentukan adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa saja yang akan kalian gunakan. Kemudian sketsa. Habis nih kamu dapat temanya, dapat idenya mau buat apa, terus kamu buat sketsanya dulu. Nah, sketsa ini rancangannya, rancangan gambar yang dibuat dan harus sesuai dengan gagasan. Kalau kamu idenya A, ya berarti kamu gagasannya juga A. Jangan sampai idenya A, sketsanya kok malah B. Gitu ya. Jadi kalau temanya A, berarti rancangan gambarnya A. Temanya B, rancangan gambarnya juga B, seperti itu. Kemudian membuat sketsa itu juga harus berhati-hati, perhatikan juga bagaimana tata letaknya, ukuran objek gambarnya, itu semuanya harus diperhatikan. Dan yang terakhir tentunya pewarnaan. Kalau sudah dapat temanya, sudah dapat sketsanya, untuk memperindah semuanya, kamu tinggal melaksanakan proses pewarnaan. Setelah semuanya dibuat itu, pewarnaan itu bisa jadi sesuai dengan apa yang ada inspirasi di kepala kalian. Dan menggunakan cat air atau pewarna apapun yang kalian miliki. Dan tentunya jelas tadi memperindah gambar ilustrasi yang kalian buat. Itu ya. Kemudian media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar gambar ilustrasi. Pertama nih,
kamu harus membutuhkan media alas gambarnya. Media alasnya itu adalah media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu bisa menggunakan kanvas, bisa di kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Misalkan saja kamu pakai kanvas, tapi kok kamu pakai pensil warna. Wah, jelas itu sangat susah ya. Terus misalkan kamu pakai kertas HVS atau kamu pakainya cat air, wah, itu juga pasti kalian bisa membayangkan sendiri. Jadi harus sesuai. Kalau media alasnya apa, berarti harus pakai pewarna apa, itu kalian juga harus menentukan. Ini contoh kanvas dan juga kertas. Kemudian yang kedua yang penting juga media pewarna. Sudah ada alas gambarnya, sekarang kalian harus menyiapkan media pewarnanya. Media pewarna bisa pensil warna, terus bisa juga cat air. Kalau pensil warna ini tuh adalah jenis pensil yang mengandung banyak lilin. Pilihan warnanya banyak sekali dan mereknya juga banyak, pasti kalian tahu. Kalau cat air itu pewarna yang telah terlebih dahulu dicampur dengan zat cair sebelum dipergunakan ya. Ada dua macam zat cair, yang pertama yang transparan, yang kedua yang tidak transparan. Itu ya anak. Ini nih contoh, ini ada palet dan ada juga media pewarnanya, yaitu ada kuasnya, ada cat poster dan lain-lainnya. Nah, sekarang jenis gambar cerita atau gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Ada 4 jenis gambar cerita. Yang pertama realis. Nah, realis itu adalah gambarnya itu dibuat sesuai dengan keadaan aslinya. Baik bentuknya, ukuran, tata letaknya, itu namanya gambar realis. Contohnya ini. Nih, ini seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh. Seperti ini ya. Kemudian ada karikatur. Karikatur itu gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur itu menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur itu mengandung kritikan dan sindiran. Kadang ada gambar kayak bos, orangnya kecil tapi perutnya besar. Nah, itu merupakan salah satu contoh sindirannya tuh. Banyak-banyak yang orang koruptor seperti itu. Bos besar ya. Nah, ini contohnya, ini juga ada lagi nih. Contoh karikatur yang lain. Nah, yang ketiga ada kartun. Sering kan kalian lihat kartun? Kartun ini tuh merupakan gambar yang fungsinya untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nih, contoh gambar kartunnya. Banyak kali ya kalau misalkan gambar kartun kalian tahu. Nah, ini gambar dekoratif. Kalau gambar dekoratif itu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Jadi dekoratif itu biasanya lebih diperindah. Kalau bunga sudah indah, dengan gambar dekoratif lebih indah lagi. Nah, contohnya seperti ini. Dah, sekian penjelasan dari Butika. Semoga kamu dapat dengan mudah memahami apa itu gambar cerita, terus jenis-jenis yang gambar cerita itu apa saja, terus langkah-langkah membuat gambar ilustrasi apa saja. Nah, kamu bisa semoga dengan melihat video ini lebih bermanfaat dan kamu bisa memahami dengan sangat mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.